bab fi amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dari babnya kita harus telusuri dulu. Kira-kira kita harus memerintahkan kebaikan dulu atau mencegah kemungkaran dulu? Mencegah atau memerintahkan kebaikan? Kira-kira apa dulu? Kalau kita akan merubah itu apa dulu? Mencegah dulu atau memerintahkan dulu? Ya, dua-duanya. Enggak, mana duluan gitu Pak. Ini konsep Pak. Ini konsep amar ma'ruf itu harus dari situ dulu. Kalau konsepnya kita salah, maka salah. Mencegah duluan. Ada nggak yang kira percaya? Ah enggak. Lebih baik memerintahkan dulu. Ada nggak? Ya. Sesuai apa? Ah. Sesuai dengan judulnya saja amar ma'ruf nahi. Jadi mana dulu? Amar ma'ruf Pak. Jadi didulukan itu kita amar ma'ruf, mengajak, bukan memerintahkan di sini, mengajak kepada kebaikan. Itu paling terpenting. Adapun mereka mau atau tidak, urusan ente, bukan urusan gue. Jadi yang penting kita adalah mengajak kepada kebaikan, itu lebih utama. Jadi lebih diutamakan, lebih didulukan dibanding dengan mencegah kemungkaran. Contoh mencegah kemungkaran. Ada orang berbuat dosa, kita ngomong, oh itu dosa, itu haram, segala macam. Mabok itu, judi itu, ada segala macam. Tapi kita tidak mengajak kepada kebaikan. Maka ajak kebaikan itu kan kemarin dengan apa cara? Dengan kebaikan. Jadi bukan mencegah Pak. Yang pertama itu mengajak. Kan awalnya kita sudah sepakat bahwa mengantarkan bangsa ini, mengantarkan umat ini kepada kebaikan itu adalah dengan cara mengajak, bukan dengan cara mengejek. Jadi diajak Pak, dinasehati dengan baik, bukan diejek duluan, atau bukan dimaki-maki. Sekali lagi, bahwa dakwah itu kan bukan memaki, bukan membenci, mengajak kebaikan itu. Tetapi harus penuh dengan hati. Jadi hatinya, orang bilang itu mengolah hati, mengolah rasa. Walaupun kita ada orang terbuat jahat Pak, tetapi kalau dijelaskan nggak nerima Pak. Dijelaskan, wah itu nggak bagus, itu pasti nggak mau. Tetapi kalau cara mengajaknya dan baik, insya Allah. Kenapa berbuat semacam itu? Kan muncul Pak. Kita harus tahu dulu latar belakangnya itu apa, kenapa mereka berbuat semacam itu. Tidak melihat sesuatu yang ada saja. Nah itu adalah konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah kedepankan kebaikannya dulu. Jangan lihat kejelekannya. Lihat orang itu dari sisi baiknya. Jangan dilihat dari sisi buruknya. Ada pepatah menyatakan, kalau kita tidak bisa melihat kebaikan seseorang, sejatinya kita sendiri yang paling jelek. Jadi kita itu harus bisa melihat sisi baiknya orang, bukan hanya bisa melihat sisi buruknya orang. Kalau kita ada situ mah nggak ada ya baiknya, nggak mungkin Pak. Kalaupun namanya ditakar itu pasti banyak buruknya, tapi kan ada baiknya, ada, tapi sedikit yang baiknya yang diangkat, jangan yang buruknya. Nah biasanya kita melihat itu sesuatu itu dari hal yang buruknya. Jarang orang itu berpikir itu dari sisi baiknya. Maka ayo kita rubah cara memandang kita kepada orang lain itu dari sisi baiknya. Dan untuk memandang diri kita sendiri dibalik dari sisi buruknya. Itu Pak, jangan kebalik. Kita tuh kebalik memandang orang lain dari sisi buruknya, memandang diri kita dari sisi baiknya. Sekarang itu caranya adalah
Kalau memandang diri sendiri, lihat saya ini banyak baiknya, banyak buruknya. Dilihat buruknya dihitung, oh ternyata banyak buruknya, bukan banyak baiknya. Kalau melihat orang lain, lihat sisi baik. Maka insya Allah, konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini akan jalan. Ini konsep awalnya harus dipahami dulu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kedepankan sisi baiknya, jangan melihat sisi buruknya. Hatta dia itu seorang pelacur, hatta dia seorang penjahat, hatta dia itu seorang koruptor, hatta dia itu seorang pembunuh. Lihat kebaikan-kebaikannya. Kalau kita mendekati dengan cara kebaikan, kalau kita mendekati jalan hati, maka insya Allah